Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10. Materi yang disampaikan adalah wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah menghargai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, tanggung jawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menginterpretasi pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempresentasikan hasil interpretasi terkait pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara. Pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, hakikat wawasan Nusantara. Setiap warga dan aparat negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. 3. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara adalah meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, adanya keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. 4. Konsep wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara mencakup persatuan dan kesatuan di bidang seni budaya dan di bidang ekonomi. Konsep wawasan Nusantara mencakup juga pertahanan keamanan dan politik. Bagian B, kedudukan, fungsi, tujuan, dan manfaat wawasan Nusantara. 1. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Sumarsono dan kawan-kawan tahun 2006. Kedua, fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional. 3. Tujuan wawasan Nusantara. Adapun tujuan wawasan Nusantara secara umum bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi dan meningkatkan persatuan di segala aspek kehidupan warga negara Indonesia. 4. Wawasan Nusantara. Manfaat wawasan Nusantara adalah setiap warga negara Indonesia atau WNI mengenal dan mengetahui bahwa kedaulatan Republik Indonesia memiliki wilayah hukum dengan pengakuan internasional. Setiap warga negara Indonesia wajib mempertahankan dan menjaga wilayah Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari pihak manapun. C. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. 1. Aspek Trigatra wawasan Nusantara meliputi posisi dan kondisi geografis, keadaan dan kemampuan penduduk, keadaan dan kekayaan alam. Sedangkan Pancagatra merupakan integrasi dari faktor-faktor dinamis, yaitu
faktor ideologi, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor pertahanan, dan faktor keamanan. Tiga, hubungan antar gatra. Makna dari hubungan antara Trigatra dan Pancagatra serta antar gatra dapat diperhatikan antara lain sebagai berikut. Trigatra merupakan modal dasar yang dinamis untuk menciptakan kehidupan nasional atau Pancagatra. Makna yang kedua adalah merupakan suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu. Hubungan berikutnya adalah terjalinnya hubungan antar gatra dalam keseluruhan kehidupan nasional. Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain. Kekuatan beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya. B. Peran serta warga negara Indonesia dalam mendukung implementasi Wawasan Nusantara. Implementasi Wawasan Nusantara dimaksudkan sebagai penerapan atau pelaksanaan Wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Peran serta warga negara mendukung implementasi Wawasan Nusantara dalam politik. Implementasi politik dapat diartikan bahwa seluruh kehidupan ketatanegaraan, baik mencakup dasar dan sistem pemerintahan Indonesia, harus mengutamakan persatuan dan kesatuan serta wilayah Indonesia menurut Sri Janti tahun 2009. Implementasi di kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemutuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Sutoyo 2011. Implementasi di kehidupan sosial dan budaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan status sosialnya. Sugianto 2015. Implementasi di kehidupan pertahanan dan keamanan bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara setiap warga negara Indonesia. Demikian materi kali ini. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya.